Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Ekonomi yaitu Bapak Said Abadi LCMA yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan materi pada kali ini, yaitu yang berjudul kepemilikan dalam Islam. Baik, di sini saya ingin mengenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama Cindy Kala Saada dengan NIM 402200128, dan saya sendiri yaitu Dias Ayu Triana dengan NIM 402200132. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul kepemilikan dalam Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cindy Kala Saada. Kepadanya dipersilakan. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya memiliki. Memiliki juga bisa diartikan dengan menguasai. Jadi memiliki suatu benda berarti kita mempunyai hak untuk mengatur dan memanfaatkan benda tersebut selama tidak terdapat larangan dalam syariat Islam. Selanjutnya, dengan kepemilikan tersebut, pihak yang tidak memiliki benda tersebut tidak berhak untuk menggunakan suatu benda tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Dalam Islam, sebenarnya kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syariah. Menurut syariah juga kepemilikan adalah sebentuk ikatan antara individu terkait dengan harta. Yang pada tahapannya di sini proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal-usul kepemilikan atau asbabal milikiyah. Selanjutnya, syariah juga mengharuskan beberapa aturan dalam operasional harta dan dalam mengembangkan harta tersebut. Selanjutnya, di sini ada dalil kepemilikan dalam Islam yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya di sini adalah milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah lah akan memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan beliau mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Masih seputar pengertian kepemilikan dalam Islam. Menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, maka Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi. Namun dengan catatan, manusia harus selalu sadar akan statusnya yang hanya diberi, maka ia harus tunduk kepada yang memberi. Maka dari itu, Islam mengesahkan kepemilikan yang bermula dari proses yang sah. Begitu juga sebaliknya, Islam sangat mengecam praktik investasi yang melanggar aturan, terutama jika dengan akibat merugikan masyarakat. Selanjutnya, pandangan Islam ini jelas berbeda dengan undang-undang yang ada kepemilikan yang tunduk pada falsafah dan sosial politik dan ekonomi konvensional yang ada di negara kita saat ini. Islam menolak paham kapitalis bahwa kepemilikan individu sangat absolut. Islam juga berbeda dengan paham sosialis bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif. Di samping itu, Islam juga menentang paham bahwa kepemilikan adalah hak bersama. Masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya tadi, yaitu Islam menolak paham bahwa kepemilikan adalah hak kolektif. Di sini sebenarnya dengan alasan bahwa hal demikian ini bertentangan dengan hak milik individu atau perampasan individu dari hak miliknya, yang sekaligus memberi ruang kepada masuknya intervensi pemerintah dalam pemberedelan hak milik. Selanjutnya, Islam tidak menghendaki terjadinya kepincangan antara hak individu dengan hak individu pemilik dan hak masyarakat lain. Keberadaan pemilik dalam pandangan Islam adalah hal yang baku.
Jadi di sini posisi Islam yang demikian dimaksudkan untuk membantu perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang dilakukan berlebihan dengan dalih demi kesejahteraan umum. Jadi Islam tidak mendukung hal tersebut. Selanjutnya Islam memiliki paham tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera tanpa mengurangi hak milik individu. Nah, di sini jenis-jenis kepemilikan menurut Ibnu Taimiyah, hak milik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak milik individual atau al-milikiyah al-fardiyah atau private property. Yang kedua, hak kepemilikan umum atau al-milikiyah al-a'mah atau public property. Yang ketiga, kepemilikan negara atau al-milikiyah al-daulah atau state property. Ini saya akan membahas yang pertama, yaitu hak milik individual atau al-milikiyah al-fardiyah atau private property. Tentang akuisisi hak milik secara individual, Ibnu Taimiyah secara sederhana menjelaskan bahwa dengan rinci untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari pemubaziran. Yang kedua, akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh sejumlah limitasi, diantaranya ia tak boleh menggunakan dengan tabzir, tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena, dan tidak boleh bermewah-mewahan. Selanjutnya dalam transaksi, ia tidak boleh menggunakan pemalsuan, penipuan, dan curang dalam timbangan. Juga dilarang mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dengan cara menimbun barang dan lain sebagainya. Sini masih membahas tentang hak milik individual, yaitu di sini doktrin Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ia cenderung menghargai hak milik atas kekayaan yang berfungsi sosial. Ya, dan kewajiban lain atas hak milik individu adalah kewajiban memberikan pinjaman harta kepada orang lain yang membutuhkan, baik secara sukarela atau bitorik al-tabaruk ataupun dengan mengambil keuntungan atau bitorik al-ta'wid. Di sini kewajiban finansial yang tidak memberikan keuntungan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pemberian zakat, yang kedua menjamu tamu, yang ketiga menyantuni sanak kerabat, dan yang keempat membantu orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih untuk jenis kepemilikan yang kedua, yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum atau al-makiyat, al-a'mah atau public property di sini yaitu kepentingan umum atau kolektif adalah hak milik yang biasanya diperlukan untuk kepentingan sosial. Jika harta kekayaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka mereka bisa menggunakannya sesuai dengan aturan yang telah mereka tetapkan. Apabila salah satu dari pihak berusaha mengembangkan jumlah harta tersebut untuk kepentingan bersama, maka pihak yang lain harus memberikan kontribusinya dan bekerja sama untuk hal tersebut. Berikut ada contoh kepemilikan umum atau al-makiyat al-a'ma atau public property. Contoh tentang hak milik secara kolektif adalah wakaf, yaitu ketika sebuah harta kekayaan disumbangkan untuk tujuan tertentu atau untuk kelompok masyarakat tertentu, maka ada kewajiban bahwa harta tersebut harus digunakan sesuai dengan maksudnya. Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan lain apabila memberi manfaat yang lebih besar. Objek utama dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam semesta seperti air, rumput, dan api yang secara khusus disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya untuk jenis kepemilikan yang ketiga yaitu kepemilikan negara atau al-makiyat al-daulah atau state property. Kategori ketiga ini adalah hak kepemilikan oleh negara. Karena negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh penghasilan yang pada gilirannya dipakai untuk menjalankan kewajibannya.
Misalnya, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara hukum, menjaga keamanan dalam negeri, melindungi kepentingan masyarakat, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sumber utama kekayaan negara adalah zakat, pajak, wakaf, hadiah, pungutan denda, dan harta rampasan perang atau ghanimah, serta barang tertentu yang tidak ada pemiliknya. Maka itu bisa dikatakan dengan kepemilikan negara. Selanjutnya, kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan publik. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah atau caretaker. Negara berkewajiban memanfaatkannya guna bagi kepentingan publik atau umum. Namun demikian, tidak diperbolehkan untuk menggunakan secara berlebihan atau digunakan secukupnya saja, jangan berlebihan. Misalnya, zakat harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau membutuhkan zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Lebih jauh, Imam Mawardi menjelaskan bahwa tugas negara adalah meneruskan misi Nabi Muhammad SAW dalam menjaga agama dan mengemban amanah kehidupan di dunia. Dari pembagian hak milik ini bisa disimpulkan bahwa hak atas benda itu tersebut bersifat kondisional dan tidak mutlak. Islam mengakui bahwa hak milik pribadi sebagai sebuah gharizah atau tabiat manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai teks-teks hadis tentang kepemilikan, yaitu ada kesucian hak milik, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga kepemilikan pribadi, dan yang keempat yaitu kepemilikan negara. Berikut penjelasan dari teks-teks hadis tentang kepemilikan, yaitu kesucian hak milik. Hak milik dalam Islam mendapat perhatian yang cukup besar. Bahkan salah satu dari 5 tujuan syariah atau mahosid syariah adalah menjaga terpeliharanya hak milik atau harta. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik seseorang. Berikut hadis yang dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulu yuridu ahda malikola fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in fatalani qala fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Bisa diartikan yaitu dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki ingin merampas harta bendaku? Beliau menjawab, jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana jika ia hendak membunuhku? Beliau menjawab, bunuhlah dia. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku? Beliau menjawab, maka kamu syahid. Dia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya? Beliau menjawab, dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
Jadi dari hadis di atas menjelaskan bahwa Islam itu melindungi kepemilikan pribadi dan selainnya dari pencuri dan gosok atau pengambilan barang tanpa izin. Dan orang yang mati karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Itu kepemilikan pribadi. Ada sebab-sebab mempengaruhi kepemilikan pribadi, yaitu yang pertama ikhrajul mubahat atau penguasaan harta benda. Yang dimaksud dari ikhrajul mubahat di sini yaitu harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi atau dikuasai oleh orang lain dan tidak ada hukum untuk memilikinya. Jadi ikhrajul mubahat di sini yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai oleh pihak lain. Sebab yang kedua yaitu tawalud atau berkembang biak. Dia dimaksud dari tawalud di sini yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu lainnya. Prinsip tawalud hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif atau benda yang bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lainnya, atau seperti binatang yang dapat menghasilkan telur. Yang selanjutnya yaitu al-khalafiyah atau pengganti. Yang dimaksud dari al-khalafiyah di sini yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang menempati posisi pemilik yang lama. Yang selanjutnya yaitu ahad atau akad, yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Baik, untuk kepemilikan yang selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijaksanaannya. Maka pengelolaan negara ini adalah kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelola harta-harta milik negara seperti fai, harja, dan jizyah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai konteks hadis. Konsep kepemilikan harus didasarkan atas keyakinan bahwa setiap orang yang memiliki kekuasaan pada hakikatnya ialah pemegang amanat. Tercantum pada Quran Surat Al-Imran ayat 26. Dan seluruh harta benda hanyalah milik Allah, di mana manusia hanya berhak mengelolanya, dan termuat pada Quran Surat An-Nur ayat 33. Serta di dalam harta milik seseorang ada hak orang lain yang wajib ditunaikan. Termuat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Kepemilikan real harus dengan izin dari Allah sebagai pemilik yang hakiki. Untuk kesimpulan dari materi tersebut yaitu yang pertama, konsep kepemilikan benar-benar diatur dalam Al-Quran dan hadis. Artinya banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang membicarakan kepemilikan relatif, baik kepemilikan pribadi maupun umum. Kesimpulan yang kedua yaitu harta yang dikuasai manusia bukanlah merupakan milik hakiki baginya. Kepemilikan manusia hanyalah merupakan pengganti dan wakil Allah atas bumi. Merupakan sebuah kewajiban bagi manusia untuk melakukan infak atas harta benda yang dimiliki guna untuk memenuhi hak Allah. Yang ketiga yaitu Islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun bukanlah sebuah kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan yang dibatasi dengan kaidah-kaidah tertentu. Islam telah menetapkan adanya kebolehan setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Berikut kesimpulan yang bisa kami jelaskan atau kami paparkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
presentasi dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.